ada pencuri. Kalung larva menari milik nenek Lui hilang. Siapa yang mencurinya? Jejak kaki siapa yang ditemukan? Selamat datang di Bunki Storyland. Ini kisah dari tanah jauh bernama Hutan Derasga. Hutan Derasga adalah hunian makhluk Allah yang selalu memuja dan memujinya. Kerajaan Rubrum menempati tebing Derasga, dihuni koloni semut merah raksasa yang terkenal disiplin dan tegas. Kampung Murida mengubah jejak keserakahan manusia sebagai tempat hidup yang nyaman bagi para tikus hutan. Desa Alamaye yang sejuk bahkan dingin dikuasai keluarga besar Aye-Aye secara turun-temurun beratus-ratus tahun. Inilah kisah serial Kalung Larva Menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Bagi yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke episode yang kedua, yaitu Ratu Regia dan Buku Kuno. Ratu Regia sedang menyelesaikan bacaannya ketika mendengar kegaduhan desa Alamaye. Istana memang tetap berdiri kokoh, namun semua benda di istana jatuh dan berhamburan, bagai terkena gempa yang sangat kuat. Begitu juga seluruh warganya, bertumbangan. Di luar istana, warga Rubrum yang masih sibuk semua terpelanting dan berjatuhan. Mereka bagai tertiup angin kencang. Dengan panik, mereka berusaha berpegangan pada benda kokoh. Namun, tiang-tiang di Rubrum juga bergoyang dan meliuk-liuk. Selama berpuluh tahun, belum pernah ada kejadian seperti ini. Lantangnya suara warga Alamaye tidak akan menggetarkan antena setiap warga Rubrum. Batu-batu tebing menghalangi efek gelombang suara Aye-Aye menyentuh wilayah Rubrum. Malam ini sangat mencekam. Dengan lantang, Ratu Regia memanggil para pengawal dan komandan keamanan kerajaan Rubrum. Rupanya, para pengawal dan komandan juga berjatuhan terkena efek getaran tinggi. Dengan gugup, mereka bangkit, menata formasi, lalu berlari kecil untuk menghadap Ratu. Ratu tidak perlu menanyakan penyebab bencana ini. Semua penghuni kerajaan Rubrum pasti tahu. Getaran hebat ini berasal dari suara para Aye-Aye yang bersatu padu. Itu senjata mereka. Namun, mereka sedang tidak berperang. Mereka menggunakan suara itu karena berduka dan marah. Kalung larva menari hilang. Maka, saat ini yang Ratu ingin ketahui adalah kondisi kerajaan dan seluruh warga Rubrum. Ratu segera menugaskan komandan keamanan membagi pasukan. Mereka harus melihat keadaan warga hingga ke sudut-sudut pelosok Rubrum. Bantu rakyat yang membutuhkan dan segera laporkan hasilnya. Perintah Ratu. Sementara para pengawal istana ditugaskan menata dan membenahi di dalam lingkungan istana yang porak-poranda. Ratu Regia memikirkan tentang kalung larva menari. Kalung itu pasti sangat istimewa.
Sehingga kehilangannya menyebabkan bukan hanya keluarga Nenek Lui yang sedih, namun warga Alamaye juga marah. Buku sejarah warisan leluhur. Tiba-tiba Ratu Regia berseru. Ratu segera mengingat, kalung itu pasti warisan kuno yang sangat berharga. Ya, kalung itu adalah warisan leluhur bangsa Aye-Aye. Dua orang pengawal yang membenahi ruang perpustakaan Ratu diperintahkan untuk menemukan buku itu. Buku sejarah warisan leluhur. Ratu dan para pengawal tidak menyadari ada sepasang mata yang terus memperhatikan mereka. Setelah buku itu ketemu, Ratu membuka tiap halaman untuk menemukan gambar kalung larva menari. Semua buku kuno koleksi Istana Rubrum tidak dilengkapi daftar isi. Sehingga untuk menemukan topik yang diinginkan, Ratu harus sabar membuka halaman demi halaman buku yang sangat tebal itu. Ini dia, seru Ratu Regia. Kalung dari manik-manik batu alam aneka warna ini berliontin larva sedang menari, terpampang anggun di tengah halaman buku. Ia mulai membaca cerita tentang kalung legendaris itu. Dari buku ini, Ratu menjadi takjub. Kalung itu berusia hampir 10 abad. Setelah membacanya, Ratu bisa memaklumi kesedihan yang dialami Nenek Lui dan warga Alamaye. kalau Nenek Lui mewarisi kalung larva menari, berarti nenek bukan orang sembarangan. Tapi mengapa yang menjadi kepala desa bukan Nenek Lui? Bahkan, kepala desa Alamaye sekarang bukan kerabat Nenek Lui. Ratu Regia memikirkannya dengan serius. Apa mungkin yang mengambil kalung itu kepala desa Alamaye ya? Tidak mungkin. Terlalu mudah ditebak. Dia dipilih sebagai kepala desa pasti karena cerdas. Dia tidak akan melakukan kecerobohan seperti ini. Ratu berbicara lagi pada dirinya sendiri. Sepasang mata yang mengintip tadi berkerut. Sepertinya sedang tersenyum puas. Ruangan perpustakaan Istana Ratu Regia sudah kembali rapi. Kepala Dayang masuk bersama sesemut Dayang muda. Kepala Dayang melaporkan situasi istana. Dayang muda menyajikan makanan dan minuman, menggantikan hidangan yang baru saja tercecer berhamburan. Ratu memuji pekerjaan Dayang Gladys, nama Dayang muda itu, yang cekatan dan teliti. Jika pekerjaanmu terus memuaskan seperti ini, kamu akan cepat menjadi dayang kepercayaanku, kata Ratu. Kepala Dayang Asis setuju dan menyilangkan tangannya ke dada. Dengan penuh sanjung, saya menjunjung tinggi sabda Ratu Regia, kata Gladys sambil menyilangkan tangannya ke dadanya. Malam semakin larut. Ratu menyuruh Gladys untuk istirahat. Ratu sendiri akan melanjutkan membaca beberapa halaman lagi. Ia sangat tertarik dengan kalung larva menari. Beberapa paragraf sudah dibaca. Paragraf itu menceritakan peristiwa yang menjadi alasan bangsa Aye-Aye berhenti memangsa larva. Sebagai wujud tekad, pemimpin bangsa Aye-Aye membuat kalung ini. Kalau kalung itu hilang, apakah bangsa Aye-Aye akan memakan larva lagi? bolehkah saya menemani Ratu membaca? Siapa tahu nanti Ratu membutuhkan sesuatu, atau sekedar butuh teman bicara. Gladys menawarkan diri. Wajah Ratu berbinar.
baru kali ini ada Dayang yang berani membuat usulan menyenangkan. Ratu pun mengizinkan. Hari menjelang pagi, Ratu Regia hendak meninggalkan perpustakaan pribadinya. Gladys baru saja mengucap salam undur diri. Tiba-tiba terdengar suara kepala penjaga gerbang utama meminta izin menghadap. Kami menangkap sesehewan yang kami curigai sebagai penyelundup. Kepala penjaga menyampaikan alasan hingga mendesak menghadap. Walau badan sudah sangat lelah, Ratu memberi izin. Sebelum itu, Ratu memerintah Gladys meninggalkan ruangannya. Gladys dengan langkah berat mematuhinya. Kepala penjaga membawa tawanan itu yang tak lain dari bangsanya sendiri. Kepala penjaga menceritakan bahwa sesehewan ini memasuki istana saat kekacauan terjadi. Untung pasukan penjaga segera menangkap saat penyelundup ini memasuki lorong menuju perpustakaan pribadi Ratu. Ratu mengamati penyelundup itu dengan seksama. Ratu berdeham. Dia bukan warga Rubrung. Dia bahkan bukan bangsa semut api. Lihatlah batang ekornya. Jejak kakinya pun sangat berbeda dengan kita, kata Ratu. Kepala penjaga sangat kaget. Ketika kepala penjaga gerbang melihat kaki penyelundup, ia merasa sangat bersalah. Seharusnya ia menyelidiki dulu dengan teliti. Jejak telapak kaki siapakah itu? Wah, berarti sesehewan itu benar-benar penyelundup ya? Siapa kira-kira? Apakah ada hubungannya jejak kaki yang ditemukan Gigi dengan yang ditemukan Ratu Regia ya? Menurut kalian bagaimana? Coba diskusikan dengan teman-teman. Dan diskusikan juga dengan orang tua. Yuk kita temukan jawabannya di episode berikutnya. Karena itu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol like ya. Juga share cerita ini ke teman-teman kalian supaya kalian bisa menonton bersama dan saling bercerita. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.